Oke, pertanyaan berikutnya. Besti MP Channel. Izin Pak, mau tanya, saya mau ambil pelatihan K3 umum. Yang saya bingung di sana ada namanya petugas K3 umum dan ahli K3 umum. Apa perbedaannya? Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman mau ambil ahli K3 umum, teman-teman harus pastikan dulu Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. teman-teman harus pastikan dulu, teman-teman ambil yang versinya Kemenaker atau versinya BNSP. Karena beda nih ya, kalau versinya Kemenaker hanya satu aja penyebutannya ahli K3 umum gitu ya, Kemenaker. Sedangkan kalau yang BNSP ada yang namanya petugas K3 umum, teknisi K3 umum ya. Bukan petugas K3 umum ya, operator K3 umum ya, operator K3 umum, teknisi K3 umum, sama ahli K3 umum. Ada juga yang ahli K3 muda, ahli K3 madya, ahli K3 utama versinya BNSP. Nah, kalau teman-teman fresh graduate ya, saya saranin nih teman-teman cek dulu LinkedIn, Jobstreet, JobDB atau karir.com atau punya website Mediatama ya. Teman-teman cek di sana apakah kebutuhan atau kualifikasi yang diminta. Nah, kebanyakan Kak Cideni aku survei, kalau teman-teman pendidikannya S1 atau D3, ambillah yang ahli K3 umum versi Kemenaker. Ya, kenapa? Karena banyak sekali tuh lowongan kerja minta adalah sertifikasi ahli K3 umum Kemenaker gitu loh. Kalau pendidikannya D3 atau S1. Tapi kalau pendidikannya SMA atau SMK kan nggak bisa tuh ikut yang ahli K3 umum Kemenaker. Ikutnya yang ahli K3 muda versinya BNSP. Nah, itu menjadi kebutuhan. Lah, kenapa Pak menjadi kebutuhan? Karena berdasarkan Permenaker nomor 487 untuk pengasahan P2K3 dibutuhkan sekretaris P2K3 yang memiliki SKP adalah ahli K3 umum. Oke, semoga membantu buat teman-teman semua yang fresh graduate. Mas Bek bertanya ya, Kak mau nanya jenis kertas lisensi sama sertifikat apa biar saya bisa mengecek operator saya asli atau enggak. Oh, berarti ini pertanyaan terkait dengan keaslian dari lisensi atau sertifikat dari Kemenaker. Nah, memang agak sulit nih teman-teman semua karena ada beberapa vendor yang masuk Kemenaker, kita pun nggak tahu vendornya kayak gimana. Kertasnya pun kita juga nggak tahu kertasnya kayak gimana. Nah, untuk memastikan lisensi atau sertifikat teman-teman asli atau tidak, teman-teman bisa cek ya, ada QR code yang menempel di lisensi atau di sertifikat tersebut. Nah, ketika kita scan yang terbitan Januari 2022 itu ada URL link ya, ketika kita klik itu terlempar di teman K3. Nah, ketika terlempar di teman K3 itu akan kelihatan database-nya asli atau enggak. Nah, tapi ini teman-teman ya, kalau teman-teman scan ternyata datanya tidak ada di teman K3.id, berarti palsu itu. Ini terbitan yang Januari 2022 sampai sekarang ya. Tapi kalau terbitan sebelum Januari 2022 gimana Pak? Nah, itu agak kesulitan teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman semua ada kesulitan atau apa, teman-teman bisa konsul di nih ya, www.mediatama.co.id atau teman-teman bisa call kita atau WA kita di 02122545432 ya. Ini teman-teman nanti bisa konsul sama kita, ini asli atau enggak. Terutama teman-teman yang mau memperpanjang SKP atau lisensi, itu dibutuhkan tuh sertifikat sama lisensinya, scanannya atau hasil fotonya. Nanti kita akan cek apakah asli atau tidak. Pak Asep Saipullah ya, dia bilang kayak gini, masuk kerja di proyek sekarang harus lewat LSM, pakai admin pula. Oh ya, maksudnya admin ya. Apa tidak ada tindakan dari pemerintah untuk menindak LSM yang menyulitkan masyarakat ini? Kita yang tidak punya uang untuk admin ini susah untuk dapat kerja. Nah, ini menjadi permasalahan semua nih ya. Saya juga Kak Cideni juga nggak bisa ngomong banyak nih teman-teman semua ya. Tapi yang pasti kalau teman-teman semua ingin bekerja ya, pastikan teman-teman memiliki 3 hal nih, apa? Skill, knowledge, and attitude. Yang mana kalau kita bilang skill itu teman-teman harus punya sertifikat kompetensi ya. Nanti pasti akan ada ya permintaan untuk itu. Yang kedua harus punya knowledge. Knowledge itu dibuktikan dengan ijazah yang pasti ya. Dan yang ketiga punya attitude. Attitude dari mana? Sama dari misalkan kalau teman-teman pernah kerja di perusahaan sebelumnya dari paklaring ya, atau hasil tes wawancara atau tes psikotes. Nah, 3 hal ini yang teman-teman harus benar-benar miliki.
Tapi memang ada faktor X yang kadang kita nggak bisa menghindar dari itu. Apa? Ada yang namanya orang dalam. Nah, orang dalam yang Kak Cideni maksud adalah kita harus memperbanyak networking. Networking maksud gimana? Jadi misalkan kita punya temen atau saudara atau kita punya siapa ya, yang kita punya circle K3, dia yang akan menginfokan ke kita misalkan di perusahaannya ada lowongan kerja nih. Tapi ingat, menginformasikan saja sampai ke meja interview atau meja masuk ke HR. Tapi sepenuhnya 100% ada di diri kita. Jadi jangan berharap juga misalkan teman yang udah menginformasikan tadi langsung bisa menerima kita. Enggak, kenapa? Karena masing-masing perusahaan itu punya kualifikasi dan persyaratan yang berbeda-beda. Ya, si A mensyaratkan harus punya sertifikat ini. Misalkan si survivor. Oh, yang ini harus punya ahli K3 umum. Oh, yang ini harus punya ahli K3 listrik. Semua punya kualifikasi masing-masing. Ya, jadi teman-teman, kalau misalkan berbicara tentang LSM, Kak Cideni nggak bisa ngomong apa-apa nih ya, karena itu menjadi kendala bersama dan mungkin bisa dikonsultasikan sama pihak Disnaker atau siapa pemilik area tersebut. Oke, semoga membantu. Salam safety.